Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Video kali ini saya akan memberikan cara paling mudah dan sederhana bagi teman-teman yang ingin mencoba belajar memperbaiki lampu LED sendiri di rumah teman-teman, baik yang model AC ataupun DC. Baik teman-teman, seperti di depan saya ini ada lampu LED yang mati total. Ini sekitar 15 atau 20 watt ini. Lampu ini kondisinya mati total, ini tidak perlu saya coba aja. Saya akan langsung buka aja teman-teman. Untuk mengatasi lampu mati total itu sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman. Kita cukup pertama kali kita mengamati keberadaan komponen yang ada pada lampu ini ataupun drivernya. Oke, ini sudah saya buka, kondisinya seperti ini. Langkah yang pertama kita amati adalah bagian biji LED-nya ini teman-teman. Hampir kebanyakan atau mungkin 70-80% kerusakan lampu LED kebanyakan disebabkan adalah putusnya LED ataupun terbakarnya sebuah LED di sini. Oke, setelah kita amati di bagian LED-nya ternyata masih baik semua, tidak ada flek hitam ataupun titik hitam di tengahnya, tidak ada. Selanjutnya kita menuju ke komponen lainnya, yaitu ke sebuah elko ini yang juga yang paling sering terjadi di sini, elko. Kalau kita amati tidak ada yang melepuh, istilahnya yang menggelembung, artinya elko masih kondisi baik. Seperti ini teman-teman perhatikan, elko masih kondisinya sangat baik, tidak menggelembung ataupun melepuh, dan tulisannya ini masih menempel dengan baik. Selanjutnya kita amati ke bagian dioda ini, dioda bridge kakinya 4. Juga tidak ada tanda-tanda terbakar, bau hangus tidak ada. Yang selanjutnya adalah ke ini IC ataupun IC MOSFET, ini juga masih baik, tidak ada bau terbakar. Selanjutnya yang terakhir adalah di bagian fuse ini teman-teman. Kalau kita perhatikan sepertinya memang fuse ini juga tidak ada kendala ataupun tidak ada ciri-ciri yang mencurigakan. Biasanya kerusakan fuse resistor ini umumnya terbakar. Yang kedua adalah retak. Yang ketiga kadang putus di tengah. Oke, kalau kita amati dari keberadaan lampu ini sepertinya baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan teman-teman. Tetapi untuk mengujinya kita tentunya perlu sebuah alat ataupun sebuah bantuan, yaitu kita harus menggunakan multimeter baik digital ataupun analog teman-teman. Tetap kita harus membutuhkan sebuah alat, walaupun karena apa, keberadaan dari komponen ini tidak ada yang mencurigakan. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan alat untuk mengeceknya. Kalau kita amati di sini yang paling dominan, yang sering putus pada lampu LED, biasanya di sini sekringnya. Sekring di situ adalah diwakili namanya fuse resistor ini. Kalau kita amati ini nilainya sekitar 2 ohm teman-teman. Jadi ini fuse resistor dibuat hambatannya sekitar 2 ohm, jadi sangat kecil. Oke, kalau kita secara kasat mata masih baik, kita perlu bantuan, akan saya coba tunjukkan caranya, cara mengujinya. Cara mengujinya kita pilih nada buzzer aja teman-teman, yang paling mudah. Oke, nah kita pilih mode buzzer. Mode buzzer itu di sini teman-teman, saya akan coba tunjukkan. Nah ini teman-teman kelihatan ini, ada tanda ini. Nanti akan bunyi, kalau terhubung artinya bunyi. Kita cek saja. Kalau untuk mengujinya ini boleh istilahnya dibolak-balik, tidak masalah. Kalau ada bunyi seperti ini masih artinya tidak putus. Kita akan coba. Oke teman-teman, ternyata resistornya putus. Kemungkinan seperti ini teman-teman, biasanya di bawahnya retak. Di bawah ini, di badannya ini yang paling sini retak. Jadi tidak kelihatan secara kasat mata. Caranya kita uji dengan menggunakan multimeter ini. Oke, jika teman-teman tidak mempunyai multimeter, kalau melihat kondisi seperti ini, yang harus dilakukan ya kita spekulasi aja.
Kalau teman-teman tidak ada multimeter, kita langsung jumper aja teman-teman. Kita hanya butuh satu serabut saja. Seperti ini teman-teman. Jadi jangan menggunakan yang banyak, tapi cukup satu saja. Nah ini kurang lebih seperti ini. Kita jumper, jadi tidak usah melepas ini. Kalau melepas ini terlalu sulit mungkin teman-teman. Jadi kita cukup menjumper ini dengan menghubungkan dengan satu kabel saja ini. Nah, satu kabel saja ini sudah mewakili menjadi sebuah pengaman ataupun sekring. Kita akan coba tunjukkan caranya teman-teman. Saya akan coba solder apakah lampu ini bisa menyala kembali, karena setelah tadi kita melakukan pengujian dengan multimeter memang tidak ada bunyi pip. Jadi kita solder aja ataupun kita tambahkan serabut kabel. Tapi kalau menambahkan jangan yang tebal teman-teman, tambahkan yang tipis saja, maksud saya serabutnya yang tipis saja. Oke, saya akan coba tambahkan ini. Ini cara yang paling mudah dan sederhana, tidak perlu biaya teman-teman. Kalau kita mengganti resistornya ini ataupun fuse-nya ini juga tidak masalah. Tetapi biasanya teman-teman pemula kesulitan juga. Akhirnya lampu tidak jadi diperbaiki, malah kadang dibuang. Sebenarnya kita hanya butuh satu serabut saja kabel ini, lampu kemungkinan masih kita gunakan kembali ataupun kita bisa manfaatkan kembali. Oke, yang satunya akan saya jumper. Memang kadang kita terkecoh dengan keberadaan komponen yang kadang tidak terlihat kasat mata teman-teman. Jadi kerusakan pada lampu baik LED ataupun HLE kadang tidak harus terbakar ataupun ditunjukkan dengan kondisi secara fisiknya yang sudah rusak, tetapi kadang kita mendapati kondisinya yang seperti ini. Kan saya tarik aja. Oke teman-teman, sudah bisa lihat ini sudah saya jumper. Ini teman-teman perhatikan sudah terhubung, dan saya akan coba dengan ini, dengan multimeter ini apakah sudah benar-benar terhubung. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, sudah bisa mendengarkan ada bunyi bip, artinya sudah terhubung. Oke, kita akan coba apakah cara ini berhasil dan lampu bisa kita gunakan kembali. Apakah cara ini aman? Sangat aman sekali teman-teman, jika kita hanya menggunakan serabut yang tipis seperti ini. Jadi kenapa harus menggunakan yang tipis? Kalau nanti terjadi short atau konslet, maka kabel ini akan putus, jadi tidak merusak ke komponen lainnya. Kita akan coba bersama-sama teman-teman. Oke, kita akan coba nyalakan. Oke, teman-teman perhatikan, lampu menyala dengan baik. Jadi kesimpulannya, lampu ini mati total hanya disebabkan oleh hal yang sangat sepele teman-teman. Jadi hanya sebuah resistor fuse ataupun sekring saja yang putus, maka kita hanya butuh 100 serabut saja, lampu ini bisa kita manfaatkan kembali. Jadi kalau kita tahu hanya sebatas itu, mungkin teman-teman akan nyesel. Jadi lampu yang tadinya dibuang sebenarnya hanya kita bisa perbaiki dengan satu serabut kabel saja seperti ini teman-teman. Tapi saya ingatkan teman-teman, untuk menjumpernya ini kabelnya harus benar-benar yang tipis, yang lembut, jangan gunakan yang tebal, untuk safety agar komponen lain jika terjadi short circuit tidak merusak semuanya. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang hanya saya share pada teman-teman. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.